Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak pada kalian untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang berkah dan manfaat olehnya. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Saya harap kita semua senantiasa mendapatkan kenikmatan berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita tetap bisa belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada para mahasiswa, dalam video kali ini saya akan mengenalkan terkait dengan kompilasi hukum Islam. Jadi ini sebatas pengenalan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas terkait beragam macam teori ya yang mungkin bisa digunakan untuk mengkaji hukum Islam atau fikih. Nah, sekarang kita akan berbicara produk yang kebetulan produk ini dihasilkan di Indonesia. Produknya dihasilkan di Indonesia, namanya kompilasi hukum Islam. Dan alhamdulillah saya punya PDF-nya, nanti saya share juga ini ya. Nah, kompilasi hukum Islam ini hanya berbicara pada 3 aspek ini ya. 3 aspek ini saja yang akan dibahas dalam KHI ini. Jadi KHI tidak membahas keseluruhan, mulai dari kitab Thaharah hingga pada persoalan kitab Usyasah, tidak. Tapi hanya pada bab-bab tertentu yang akan dibahas dalam KHI. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang akan sering muncul dialami oleh masyarakat di Indonesia: perkawinan, pewarisan, dan pewakafan. Nah, ini yang akan sering muncul. Nah, namun untuk mengkaji itu saya akan mengenalkan review dari Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung ya. Jadi ketika berbicara KHI, nah, ini beda dengan yang namanya KHES. Kenapa begitu? Kalau KHI itu memang fokus pada persoalan 3 tadi ya, 3 persoalan tadi ya, persoalan nikah, waris, dan wakaf. Sementara KHES ya, kompilasi hukum ekonomi syariah, itu fokus pada persoalan buyur, perdagangan, mulai dari ekonomi syariah, syirkah, mudharabah, mujaro'ah, masaqah, khiyar, ijarah, kafalah, dan yang lain-lain sampai masalah hibah. Tetapi kalau KHI dia lebih fokus pada persoalan waris, nikah, dan wakaf. Nah, itu. Nah, terus apa keunikannya dari KHI itu? Kenapa tidak cukup dengan menggunakan kitab-kitab fikih karya madhab 4 itu atau madhahibul arba'ah itu, Pak? Tunggu dulu. Sekalipun di Indonesia banyak menyatakan diri mengikuti 4 madhab, pada kenyataannya terkadang ada sesuatu yang tidak bisa diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu. Suatu masyarakat tertentu. Ada beberapa yang perlu mereka
olah ulang. Nah, perlu mereka olah ulang agar sesuai dengan kondisi setempat. Nanti ada contohnya. Ya, oke. Nah, keunikan pertama yang dimiliki oleh KHI itu dia disusun dan dirumuskan oleh tokoh-tokoh dari beragam sumber. Sumbernya itu variasi ya. Jadi ada sumber primer atau rujukan utama dan juga sumber sekunder sebagai rujukan kedua. Rujukan utama itu terdiri dari perundang-undangan yang dianut dalam sistem nasional atau undang-undang umum, ya. Terus yang kedua itu berkait dengan hukum Islam atau syariah Islam. Nah, kok begitu, Pak? Kenapa tidak murni dari hukum Islam saja, Pak? Kenapa harus ada hukum perundang-undangan secara nasional, Pak? Ingat, KHI ini berlakunya di Indonesia. Sementara Indonesia ini juga memiliki hukum negara, sehingga KHI ini harus menyesuaikan dengan konteks keindonesiaannya. Dan inilah upaya kontekstualisasi hukum Islam di negara kita yang berdasarkan pada negara hukum. Nah, itu. Jadi itu rujukan primernya itu. Lalu rujukan sekundernya apa, Pak? Rujukan sekundernya itu banyak sekali ya. Misalkan ada hukum adat, hukum perdata di adatnya itu sendiri, bahkan ada hukum sipil, ya. Ya, terus ada apa itu? Buku Bukerlich with Book. Nah, ini buku buku tadi buku hukum sipil ya, yang diwarisi atau yang mewarisi dari masa-masa kolonial Belanda dulu ya. Nah, itu sumber sekundernya. Oke. Nah, jadi itulah sumber-sumber yang digali. Lah, sementara keunikan yang kedua bahwa di dalam KHI itu terjadi ragam atau variasi dari hukum Islam itu sendiri ya. Jadi ketika kita berbicara hukum Islam, itu kita tidak hanya berbicara pada fikih Syafi'iyah saja, tapi kita juga akan berbicara masalah fikih Hanafiyah, Hambaliyah, Malikiyah juga. Dan masing-masing itu punya cara pandang yang berbeda dalam kasus-kasus tertentu. Lah, apalagi ya, di samping kitab-kitab itu banyak kitab-kitab fikih yang lain. Nah, inilah yang kemudian menunjukkan ragam variasi dari hukum Islam itu sendiri. Nah, oleh KHI ini kemudian diramu sedemikian rupa hingga sumber-sumber dari KHI itu sendiri sangat beragam atau sangat bervariasi. Pak, kok tidak tidak bersumber dari Quran hadis? Loh, kitab-kitab klasik, kitab-kitab Turos atau kitab-kitab kuning yang berkaitan dengan fikih itu sudah bisa dipastikan bersumber dari Quran maupun hadis. Sehingga kitab-kitab Turos ya atau kitab kuning itu pasti sudah diperas atau sudah diintisarikan dari ajaran Quran maupun hadis. Nah, kitab-kitabnya itu apa saja, Pak? Yaitu bisa dibaca di layar itu ya. Ada kitab Al-Bajuri, Fathul Mu'in, terus kitab Mughniul Muhtas, Nihayatul Muhtas dan seterusnya hingga pada kitab apa ini yang paling terakhir disebut ini di sini. Majalatul Ahkam, Al-Adillah, Al-Adliyah. Nah, itu jadi beragam kitab kemudian diramu, diintisarikan dalam kompilasi hukum Islam. Terus yang ketiga, ya, kalau kita mengacu pada kitab Fathul Mu'in, maka tentu pandangan yang
dihasilkan dari fikih itu hanya berangkat dari madhab Imam Syafi'i. Akan tetapi kalau kita mengacu pada KHI, karena tadi sumbernya sangat beragam ya, maka tentu di situ terdapat ragam madhab. Wah, nanti taufik Pak? Tidak, karena di dalam KHI nanti ada penjelasannya tersendiri-sendiri. Jadi nanti silahkan Anda bisa mengikuti, kan begitu. Nanti silahkan baca sendiri aja di sini ya. Ini tadi ada. Hmm, ini daftar isinya KHI. Nah, bisa dilihat kalian. Oke. Jadi KHI ini merujuk pada beragam madhab, termasuk madhab mu'tabarah dan madhab ghairu mu'tabarah. Ya, ada juga madhab dari imam yang 7, misalkan apa ya, Ibnu Rushd itu kan dia memberikan gambaran fikih menggunakan model dialektika. Jadi dari berbagai pendapat dimasukkan, tapi Ibnu Rushd sendiri tidak memberikan jawaban secara pasti. Nah, terus jawabannya gimana Pak? Ya jawabannya silakan pembaca itu kemudian merumuskan kesimpulan dari hasil bacaannya tadi. Nah itu. Nah jadi kalau dilihat dengan model begini, maka bisa dianggap sebagai proses unifikasi madhab. Tetapi bukan talfek. Kalau talfek itu benar-benar mencampur adukan. Kalau unifikasi ini berusaha untuk mencari titik temu. Mencari titik temu dari madhab. Akan tetapi kalau talfek, ya talfek itu dia sama mengambil dari beragam madhab tapi diambil enaknya. Ini namanya talfek. Oke. Nah itu keunikan yang ketiga. Nah keempat, nah ini sebagai statement yang dilontarkan oleh KHI seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi KHI ini hanya membahas pada persoalan kekerabatan. Jadi bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan yang lain. Nah, kebetulan di Indonesia yang sering terjadi itu adalah masalah perkawinan dan kewarisan. Karena pada kasus ini sering terjadi cekcok. Kadang tidak sepakat atau ketidaksetujuan oleh pihak-pihak tertentu, kan begitu. Nah, ini yang kemudian dibahas oleh KHI. Karena di dalam KHI tadi tidak hanya berbicara dari madhab fikih 4 saja ya, tetapi juga memasukkan hukum adat. Hukum adat ini sebagai secondary source atau sumber rujukan yang kedua. Lah, dalam berbicara hukum adat itu pastinya setiap daerah itu memiliki adat yang berbeda-beda. Mungkin Anda yang hidup di Kudus, ya, itu wajar ketika seorang laki-laki itu memulai duluan ketika hendak menikahi seseorang perempuan. Misalkan dia kemudian melamar, menghitbah, jangan membawa apa-apa, kan begitu. Nah, tetapi kalau di daerah pesisir timur, di daerah Tuban ke timur, tadi Lamongan, itu adatnya berbeda dengan adat yang di sini. Justru perempuan yang memulai, ya, ya karena kebetulan kawan saya ada yang seperti itu. Nah, jadi dia itu kemudian dilamar oleh seorang perempuan. Nah, kan seperti itu. Apakah ini kemudian menyalahi aturan fikih, Pak? Pada fikih aturannya kan seperti itu. Lah ini. Nah, inilah yang kemudian diatur oleh KHI piye carane sing apik. Gitu. Jadi tidak hanya berbicara pada persoalan fikih madhab 4 itu saja, tetapi karena ada eh, apa ya, hukum adat. Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan dalam urusan kewarisan. Kewarisan ini sendiri banyak ya. Orang di Indonesia itu malah justru meninggalkan model ini. Model waris. Jadi untuk peralihan kekayaan itu kebanyakan menggunakan model hibah. Ya, model hibah.
daripada sistem waris. Nah, alasan entah bagaimana, pokoknya kebanyakan mulai ditinggalkan. Maka ini yang kemudian disoroti oleh seorang orientalis bernama David Stephen Powers. Dia itu meneliti tentang pewarisan di Islam itu sendiri, bagaimana sejarahnya dan bagaimana kemudian banyak orang Islam yang berusaha untuk menghindari masalah pewarisan itu. Nah, itu. Oke. Dulu saya pernah menyinggung itu atau belum ya? Yang jelas ada. Oke. Nah, sementara yang kelima, nah ini, KHI itu disusun oleh kelompok elit Islam di Indonesia. Jadi tidak hanya dirumuskan oleh satu atau dua orang saja, akan tetapi disusun oleh elit Islam di Indonesia, mulai dari unsur pemerintah hingga unsur ormas. Bahkan ada akademisi juga. Tanda pengirangan ya. Misalkan dari unsur pemerintah pasti diwakili oleh Menteri Agama, Kementerian Agama, dan juga Mahkamah Agung, atau dalam ya dalam jurisprudensi kan ada Mahkamah Agung ya. Nah itu. Terus ada dari ormas, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al Irsyad, dari mana lagi, Nahdlatul Syuban, ada lagi dari Al Khairat. Nah, semuanya ada terlibat. Belum lagi dari akademisi, belum lagi dari pengasuh pesantren. Nah, itu semuanya terlibat, sehingga di sini dalam KHI itu menjadi semacam istihad kolektif. Istihad kolektif ya, bukan istihad individual atau istihad jama'i. Jadi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok elit Islam di Indonesia. Jadi hasil istihadnya ini dikontekstualisasikan dalam wilayah Indonesia, konteks Indonesia. Nah itu. Terus yang keenam, jadi KHI ini tidak disusun dalam waktu sekejap, 1 tahun, jadi tidak. Tapi sudah dilakukan bertahun-tahun. Jadi secara bertahap dilakukan mulai tahun 1985 hingga 1991 yang terakhir. Itu belum lagi ada pembaruan. Ini saya cek itu tahun berapa ya ini. Oh, tahun 91. Jadi masih tahun 91 benar. Nah, itu yang terbaru. Ya. Lah, jadi nanti Anda bisa baca ini saja ya. Jadi isinya itu terdiri dari 3 hal tadi. Pernikahan atau perkawinan, kewarisan, bahkan kemudian yang terakhir kewakafan. Nah, itu. Terus yang ketujuh, bahwa KHI itu menjadi hukum yang substantif yang sangat signifikan sebagai pedoman bagi penerimaan sampai penyelesaian perkara pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Jadi biasanya ini menjadi kitab induk atau kitab suci dalam peradilan agama, KHI. Sekalipun nanti terkadang ada yang ditolak, ya, kemudian mengajukan banding pada PT-UN, Pengadilan Umum Tinggi Negara. Nah, itu PT-UN. Pengadilan Tinggi Umum, maaf ya, PT-UN, Pengadilan Tinggi Umum Negara. Jadi tidak pada peradilan agama, tidak. Ya, tapi yang jelas KHI ini menjadi rujukan yang ya yang signifikan, bahkan dijadikan sebagai kitab suci dalam peradilan agama di Indonesia. Konteksnya di Indonesia. Terus KHI itu ya karena tadi disusun oleh beragam kelompok, maka otomatis KHI ini syarat dengan yang namanya ragam pandangan, bahkan kontroversi.
kontroversi. Nah, kalau yang di sini contohnya apa ini? Oh, ini. Oke. Misalkan contohnya ini kontroversi. Dia dalam KHI itu dinyatakan bahwa asas dalam perkawinan adalah monogami sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1. Padahal banyak kitab fikih itu menyatakan bahwa diperbolehkan ta'adduduz zaujah atau poligami, kan begitu. Itu dalam fikih fikih yang dalam madhab-madhab yang lain ya. Tetapi dalam KHI itu justru melakukan gebrakan anti mainstream. Dia menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Monogami. Terus, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri. Terus, ijab kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau calon istri. Nah, ini sesuatu yang dianggap kontroversi. Nah, ketika kontroversi itu bagaimana, Pak? Apakah kemudian dilanjutkan terus KHI-nya? Apakah bisa diterima? Maka ada beberapa kalangan yang kemudian mencoba untuk mengubah kontroversi tadi, ya, pasal-pasal yang dianggap kontroversi dengan mengajukan yang namanya CLDKHI, ya, Counter Legal Draft KHI, ya, Counter Legal. Jadi dia itu menawarkan konsep baru yang ya mungkin bisa diterima sebagai bagian dari KHI dan akan merubah isi dari pasal-pasal KHI yang dianggap kontroversial tadi. Nah, itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi tidak langsung kemudian diubah karena ini memang modelnya apa ya? Istihad jama'i atau istihad secara kolektif. Nah, di situ. Terus yang kesembilan. Jadi ini penyusunannya dari KHI ini memang diinisiasi oleh pemerintah untuk menyatukan kesatuan hukum dalam beberapa hal, perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Karena dalam konteks Indonesia sendiri, ketika kita berhadapan dengan yang namanya hukum adat, maka ini bisa tidak tidak ketemu, ya, bisa saja tidak ketemu antar kelompok. Dalam arti misalkan Anda yang ada di Kudus kemudian menikah dengan orang yang ada di Padang, ini aturannya berbeda. Sana punya hukum adat sendiri, di sini punya hukum adat sendiri. Sementara ketika masing-masing dihadapkan untuk apa itu jenenge merujuk pada fikih madzhabul arba'ah, belum tentu semuanya menerima. Maka sebagai jembatan untuk menyatukan ini, maka KHI lah yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam menentukan hukumnya itu sendiri. Nah, itu. Jadi disitulah kira-kira. Oke. Nah, itu banyak-banyak di situ. Jadi ada beberapa alasan ya. Beberapa alasan. Nanti Anda silahkan bisa baca di sini semuanya ya. Jadi kenapa kok ke pernikahan yang dibahas, terus kemudian kewarisan yang dibahas, terus yang perwakafan yang dibahas. Jadi itu yang memang sering muncul sebagai masalah dalam konteks Indonesia. Nah, ini tema-temanya. Oke, jadi nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa membaca itu sendiri semuanya. Apakah kemudian bahasa-bahasa yang dipakai oleh KHI ini mengacu pada bahasa-bahasa yang dipakai oleh fikih madzhabul arba'ah, Pak? Ada ya, ada yang memang menyesuaikan sama persis dengan apa yang dipakai oleh
fikih madzhabul arba'ah. Tetapi ada istilah-istilah yang kemudian disesuaikan. Ya, karena ini terkait dengan etika, dalam proses penyebutan itu. Ya, terkait etikanya gimana Pak? Ini harus disesuaikan dengan konteks etika yang berlaku di Indonesia. Sekalipun ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat kontroversi. Misalkan kalau dalam eh, apa ini? Jadi antara KHI dan fikih itu ada perbedaan substansi. Misalkan dalam tulisan eh, terkait dengan aljima, ya, hamil di aljima atau hamil di luar hamil tetapi di luar pernikahan yang menyebabkan kemungkinan itu disebut sebagai zina. Ya, konsekuensinya apa? Ya, kalau di dalam fikihnya kan seperti itu. Tetapi kalau dalam KHI dia tidak disebut sebagai hasil zina, tapi hamil di luar nikah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika disebut sebagai perbuatan zina, maka seorang itu tidak bisa dinikahkan. Nah, ini problem, ya. Tetapi kalau dianggap sebagai hamil di luar nikah, maka pernikahan yang kemudian dilakukan oleh orang yang tersangkanya lah gampang, tersangkanya itu eh, bisa dinilai mubah atau semacam ya diperbolehkan lah karena kasus ya kalau wong kene kan ngarani kecelakaan kan begitu tapi bukan kecelakaan dalam arti yang sebenarnya ya seperti itu jadi konsekuensinya sampai segitu jadi penggunaan istilah yang berbeda ini ada kepentingan yang eh, berbeda pula. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ada beberapa konsekuensi nanti silakan dibaca di sini. Di sini. Oke. Nah, ini tema-temanya. Oke. Nah, boleh nggak Pak saya kemudian melacak dalam apa melihat lah paling tidak melihat dari KHI-nya. Boleh. Ini misalkan kalian bahas pada bab perkawinan pertama kali ya. Ada ketentuan hukum, dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan. Rukunnya apa, calon mempelai bagaimana, wali nikah itu bagaimana, surat nikah itu bagaimana. Nah, surat nikah ini nggak akan kalian temukan dalam fikih madzhabul arba'ah. Kenapa? Karena terkait dengan penyuratan ini itu hanya kebijakan yang berlaku di Indonesia. Harus tercatat di KUA, Kantor Urusan Agama. Kan begitu. Nah, tapi ini kok masuk di KHI Pak? Ya karena memang KHI ini konteksnya konteks Indonesia, bukan konteks fikih asli itu tidak. Kok fikih asli sih Pak? Maksudnya fikih yang berhadapan dengan apa maksudnya fikih madzhabul arba'ah itu sendiri. Nah, itu. Oke. Bagian ke-6, kewajiban istri dan yang lain-lain ini ada semuanya ini di sini. Ya. Sampai pada kasus perceraian itu pun ada apa itu jenenge aturannya harus ada catatannya pencatatannya nah itu semuanya harus ada pencatatannya nah ini diatur dalam KHI boleh dibuka boleh oh ternyata ada beberapa pasal yang hilang ada beberapa pasal yang hilang jadi nanti kalau saya ketemukan yang lebih komplit nanti saya share yang komplit saja kalau tidak ya ini dulu ya saya sedang mencari naskah yang paling komplit tapi kok nggak ada nggak ketemu gitu. Oke nah itu jadi setidaknya dalam mengkaji studi fikih
atau studi fikih ya, itu kita bisa menemukan beragam pendapat terkait dengan fikih. Jadi fikih itu tidak hanya satu. Ya, bahkan ketika kalian menghadapi pada kasus KHI ini, bisa saja Anda yang mungkin pernah belajar di madrasah atau di pondok terkait dengan fikih, bahkan sampai hafal detail terkait dengan hukum-hukum yang harus diberlakukan, bisa saja di sini ketika Anda membaca KHI ini, kok begini ya, kok berbeda ya. Nah, ingat, karena dalam KHI ini tidak hanya merangkum dari satu madhab saja, tapi berbagai madhab. Jadi dicari titik temunya, bukan talfek. Kalau talfek itu lebih ke apa ya, mencampur adukkan, diambil saja yang enak-enak. Nah, kan begitu. Tapi kalau dalam kasus ini sudah eh, apa ya, berarti benar-benar disaring, dicari titik temunya dan dilakukan secara kolektif oleh eh, para ahli di bidang kajian Islam. Ada dari ormas, ada dari pemerintah, ada dari pondok, ada dari akademisi kan begitu. Nah, seperti itulah kira-kira terkait dengan KHI. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam WhatsApp grup ya. Kalau tidak ya saya kira cukup. Ya. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pertemuan yang selanjutnya mungkin kita akan menggunakan Google Meeting lagi. Jadi kita tidak pada materi, tapi kita akan melakukan review terhadap seluruh materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, termasuk pada aspek ini. Oke, materi ini maksud saya. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.